a'mal al-qalbiyah. Yang pertama yaitu ar-riya. Riya pengertiannya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji dan diberi hadiah. Itu pengertian riya. Salat diperbagus suaranya, diperlama ruku sujudnya, ingin dilihat agar dipuji. Ini namanya riya. Dan pembagian riya nanti, riya dari pertama, riya kemudian awalnya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang riya, itu nanti kita pelajari pada babnya. Yang jelas riya, Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Dan syirik kecil yang dimaksud yaitu ar-riya. Kemudian yang kedua, al-i'timad. Ini riya. Yang kedua, al-i'timad alal asbab. Yaitu bersandar kepada sebab. Ini juga pembahasan menarik. Saya sudah bahas dalam kitab Tauhid. Sebab itu ada dua macam. Sebab qadari, sebab syar'i. Sebab qadari seperti obat-obat yang sudah teruji, suntikan, vaksin sekarang sudah teruji. Ya. Maka ini sebab qadari, sebab yang sudah teruji dan terbukti serta ada jurnalnya, berani yang membuktikannya. Ini qadari. Ada sebab syar'i seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, membaca Al-Qur'an adalah penyembuh, minum zam-zam adalah penyembuh, makan kurma ajwa adalah penyembuh, kemudian madu adalah penyembuh. Itu sebab-sebab syar'i karena disebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ada orang mengambil sebab wasituha, penahan agar rumah kada kebakaran, maka ini sebab bukan qadari, bukan syar'i. Bukan qadari, tidak pernah terbukti, tidak ada jurnalnya, penelitiannya, wasituha kawa melawan api. Tidak ada dalil syar'inya, wasituha kawa melawan api. Tapi terbukti Ustaz, ada kebakaran. Semuanya rumahnya beton. Di sini aja yang rumahnya kayu. Dan itu tidak terbakar, terbukti. Maka kita katakan itulah ketika menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini adalah syirik asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Belum pernah di Masjid Nabawi. Waktu itu mahasiswa, banyak jamaah haji dari Indonesia. Di Masjid Nabawi berjualan cincin. Hendak apian, cincin Sulaimani. Ya. Ini warisan dari Nabi Sulaiman. Siapa yang makai ini sugih kada bataha. Belum lihati orangnya kada sugih-sugih juga. Biasa cipinanya. Dari mana hubungannya cincin bisa mendatangkan sebab kaya? Ini bukan qadari, bukan syar'i. Maka ketika bersandar dengan sebab, maka pada saat itu dia syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar ketika dia meyakini bahwa sebab inilah yang mengatur dia, mencipta, berkuasa atas dia. Nah, itu bedanya. Atau bahkan sebabnya qadari. Saya beri contoh. Ada orang meruqyah. Si fulan meruqyah. Saya bersandar kepada si peruqyah. Dialah yang bisa mengobati penyakit saya. Lupa bahwasanya ini peruqyah hanya sebab. Hanya sebab. Yang menjadikan peruqyah ini manjur meruqyah saya adalah siapa? Allah. Nah, itu bertandar kepada sebab. Itu syirik asghar. Nah, tadi kita katakan jenis syirik asghar di dalam amalan-amalan hati, riya, bersandar kepada sebab, baik itu sebabnya qadari, ataupun bahkan bukan sebab qadari, bukan syar'i. Ini lebih parah lagi. Kalau sebab qadari saja tidak diperbolehkan,
Tetapi dia bersandar, itu tidak diperbolehkan, apalagi bukan sebab qadari atau syar'i. Paham maksud saya ya? Saya beri contoh. Ada orang minum obat, gara-gara obat ini aku sembuh. Ini bersandar kepada obat. Padahal yang menyembuhkan siapa? Ini sebab. Gara-gara ustadz yang meruqyah itu, maka aku sembuh. Ini bersandar kepada sebab. Padahal minum obat sebab qadari. Boleh. Karena sudah terbukti, sudah teruji. Ruqyah sebab syar'i boleh, tetapi ketika bersandar kepada sebabnya, tidak bersandar kepada Allah, maka pada saat itu syirik asghar. Paham ini? Taib. Apalagi kalau bukan sebab qadari, sebab syar'i. Seperti yang ulun ungkapkan tadi, cincin mendatangkan kekayaan, mendatangkan kekebalan. Aku memakai cincin nih 25 tahun di Tanah Abang, kadadawani mencopet kok orang. Sakalinya sidinya pencopetnya. Ya. Bersandar kepada wasituha, padahal bukan sebab qadari atau syar'i. Ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah yaitu amalan hati, diantaranya adalah at-tatayyur. Merasa bernasib sial. Dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, apapun. Apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, maka merasa bernasib sial dengannya, maka ini syirik asghar. Seperti keyakinan arba' mustamir. Hari Rabu terakhir di bulan Safar diyakini turunnya bala 32.000 bala turun. Ini merasa bernasib sial dengan hari dan bulan. Orang-orang kafir Quraisy merasa bernasib sial dengan bulan Syawal, makanya mereka tidak melakukan pernikahan hajatan di bulan Syawal, dan itu ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di bulan Syawal beliau menikahi Aisyah, kemudian di bulan Syawal juga beliau menggauli Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tatayyur. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.